Oke, pernah nggak sih Anda lihat orang yang megang jabatan penting terus mikir, loh, kok bisa orang kayak gitu dapat kerjaan itu? Nah, kali ini kita bakal bedah buku klasik dari Dr. Lawrence J. Peter yang punya jawaban super tajam dan jujur aja lucu buat pertanyaan itu. Pasti pernah kan ngalamin hal kayak gini, lihat proyek jadi berantakan, ngurus birokrasi yang muter-muter nggak jelas, dan dalam hati cuma bisa mikir, ini siapa sih yang naruh orang ini di sini? Tenang, tenang, Anda nggak sendirian. Rasa frustrasi kayak gini tuh kayaknya dialamin semua orang deh. Dan hey, ini tuh bukan masalah baru loh. Coba bayangin, hampir 2 abad lalu, seorang Duke of Wellington aja udah ngeluh soal kompetensi para perwiranya. Ini bukti kalau inkompetensi itu bukan fenomena zaman sekarang. Ini tuh ya emang udah jadi bagian dari sistem hierarki dari dulu. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Sebelum kita nyampe ke diagnosisnya, kita lihat dulu gejalanya di dunia kita sekarang. Masalah ini tuh ada di mana-mana loh, dan sering banget konsekuensinya tuh nyata banget. Coba deh kita pikirin. Infrastruktur publik yang gagal, produk konsumen yang cacat, janji-janji politik yang gitu-gitu aja. Ini bukan cuma gangguan kecil loh, ini harga yang harus kita semua bayar buat inkompetensi. Hal-hal kayak gini ngebentuk dunia kita, dan sayangnya seringnya ke arah yang lebih buruk. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa orang-orang emang sengaja kerjaannya jelek? Nah, di tahun 1960-an, ada seorang pendidik namanya Dr. Lawrence J. Peter. Dia nawarin penjelasan yang, wah, radikal tapi sekaligus brilian banget. Dengan gaya yang super nyentil, Dr. Peter ini ngedekatin masalah ini seolah-olah ini tuh science beneran. Dia bahkan bikin bidang studi sendiri yang dia sebut hierarkiologi. Lewat kacamata satir ini, dia ngamatin gimana sih orang-orang naik pangkat di sebuah organisasi dan apa yang terjadi sama mereka pas udah di puncak. Nah, ini dia intinya, jantung dari penemuannya yang sekarang kita kenal sebagai prinsip Peter. Simple, kuat, dan jujur aja agak bikin ngeri. Prinsip ini intinya bilang gini, kesuksesanmu di satu pekerjaan justru jadi tiket ekspres menuju kegagalanmu di pekerjaan berikutnya. Gimana tuh maksudnya? Yuk kita bedah. Coba deh, bayangin implikasinya. Kalau semua orang terus-terusan dipromosiin sampai mereka nggak bisa lagi ngerjain tugasnya, artinya secara logika, lama-kelamaan, hampir semua posisi penting di organisasi manapun bakal diisi sama orang-orang yang nggak kompeten. Wah, ini sih kesimpulan yang bikin merinding ya. Nah, ini nih pertanyaan yang langsung muncul di kepala kan, kalau setiap jabatan akhirnya diisi sama orang yang nggak becus, gimana caranya kerjaan bisa kelar? Gimana ceritanya perusahaan atau pemerintah bisa jalan? Dan disinilah jawaban cerdas dari Dr. Peter masuk. Roda organisasi itu ternyata terus berputar gara-gara orang-orang di level bawah dan menengah yang masih kompeten di posisi mereka. Merekalah pahlawan tanpa tanda jasa di sistem hierarki ini. Ya, setidaknya sampai mereka dapat promosi berikutnya. Jadi, gimana ceritanya para pahlawan yang kompeten ini akhirnya malah jadi nggak kompeten? Kok bisa kehebatan mereka justru jadi awal dari kegagalan mereka nanti? Nah, mari kita lihat prosesnya. Siklusnya tuh bisa ditebak, dan agak tragis sih sebenarnya. Anda jago banget di kerjaan sekarang, jadi Anda dapat hadiah promosi. Masalahnya, kerjaan baru itu mungkin butuh skill yang beda banget dari yang bikin Anda sukses sebelumnya. Skill yang, ya, Anda nggak punya. Nah, disitulah Anda mentok. Udah nyampe di puncak kompetensi pribadi Anda. Bukunya itu penuh banget sama contoh kayak gini. Ambil aja kasus J.S. Minion. Dia mandor yang hebat banget karena selalu nurut sama atasan dan ngejalanin perintah dengan sempurna. Tapi pas dia dipromosiin jadi pengawas, sifat iya-iya aja itu malah jadi kelemahan fatal. Dia nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa nyelesain konflik. Dia udah nyampe di level inkompetensinya. Nah, untuk ngatasin semua inkompetensi ini, hierarki itu punya mekanisme pertahanan diri yang aneh tapi keren juga. Dr. Peter ngasih nama-nama yang kedengerannya ilmiah banget buat fenomena ini. Pasti pernah lihat deh yang kayak gini. Ada orang yang jelas-jelas kerjanya nggak bener, tiba-tiba dia dipromosiin ke posisi baru dengan jabatan mentereng, tapi sebenarnya nggak punya kuasa apa-apa. Nah, itu namanya sublimasi perkesif. Ini cara organisasi buat nutupin kesalahan mereka sendiri. Ini variasi lainnya. Karyawannya nggak ditendang ke atas, tapi digeser ke samping. Tiba-tiba jabatannya jadi koordinator utama sinergi antar divisi atau apalah yang aneh-aneh, yang intinya dia nggak lagi gangguin kerjaan yang sebenarnya. Cuma cara lain hierarki buat nyelamatin muka. Nah, ini ngarah ke fenomena yang menarik banget.
Ketika seorang atasan yang nggak kompeten, itu nggak bisa nilai hasil kerja yang beneran, mereka jadi terobsesi sama proses. Mereka mulai fokus ke hal-hal yang bisa diukur. Formulirnya udah diisi bener belum? Aturannya udah diikutin? Kertasnya rapi kan? Mereka jadi lebih peduli gimana sesuatu dilakukan daripada apa yang sebenarnya tercapai. Dan ini ngebawa kita ke sebuah paradoks yang aneh banget. Mungkin Anda mikir jadi orang yang super jago di kerjaan itu hal terbaik kan? Tapi menurut Peter, orang yang super kompeten itu justru seringnya dipecah. Loh, kok bisa? Ya karena mereka ganggu status quo, bikin orang lain kelihatan jelek, dan nantang cara kerja sistem yang udah ada. Oke, setelah semua diagnosis yang suram ini, ada harapannya nggak sih? Tenang Dokter Peter, dengan gayanya yang khas, nggak cuma ngasih masalah, tapi juga nawarin solusi yang benar-benar nggak biasa. Solusi yang paling kepikiran kan ya, tinggal tolak aja promosinya. Tapi coba deh bayangin tekanannya. Dari pasangan, keluarga, teman kerja yang mungkin iri. Nolak promosi itu sering dianggap tanda nggak punya ambisi, atau bahkan dianggap gagal, dan bisa-bisa malah bikin Anda dikucilin. Jadi, kalau nolak promosi itu ide yang buruk, terus gimana dong? Nah, disinilah Dr. Peter ngasih strategi yang super cerdik dan melawan arus, inkompetensi kreatif. Idenya tuh bukan nolak promosi, tapi mastiin tawaran promosi itu nggak pernah datang dari awal. Anda pura-pura sedikit nggak kompeten, supaya bisa tetap di posisi di mana Anda sebenarnya sangat kompeten dan bahagia. Gimana caranya? Dr. Peter ngasih beberapa saran yang lucu tapi masuk akal juga. Coba deh, pelihara satu kelemahan kecil yang nggak bahaya, yang nggak ganggu kerjaan utama Anda. Mungkin Anda sengaja agak ceroboh soal dokumen, atau punya kebiasaan aneh. Cukup buat bikin atasan mikir, dia sih hebat tapi kayaknya bukan buat level selanjutnya deh. Dan inilah tujuan utamanya. Menguasai seni inkompetensi kreatif, biar nggak kejebak sama prinsip Peter. Dengan begitu, Anda bisa terus ngerjain hal yang Anda suka dan Anda kuasai. Daripada berakhir di posisi yang bikin Anda stres, nggak bahagia, dan ya itu tadi, nggak kompeten. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Di mana posisi Anda di hierarki Anda sendiri? Apa Anda lagi berjuang di penempatan akhir Anda, atau Anda lagi diam-diam menguasai seni untuk menghindarinya? Coba deh renungkan.